إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد ولا رسول بعد أما بعد. Ya, sebelum ke kajian kita talaki Al-Quran terlebih dahulu. Sekarang kita baca surat Al-Falaq. Al-Falaq. Enggak dimulainya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Jadi di huruf Arab, jadi di huruf bahasa Arab, jadi ada huruf yang tebal dan juga ada huruf tipis. Qaf termasuk huruf tebal, ya, jadi suaranya tebal gitu ya. Qu bukan ku, tapi ku. Nah, jadi qaf tebal, kemudian harokatnya juga harus sempurna. Harokat dhamma dimonyongkan mulutnya ya, dimajukan mulutnya. Ku. Coba ku. Kemudian suaranya tebal, ku. Ini jangan ku tapi ku. Beda ku sama ku. Jadi ditebalkan, qaf tebal. Kemudian lam sukun dibaca tipis. Qul al. Coba al. Qul. Ini qul a'udzu. Sanes a tapi ya. Sanes a'udzu. Qul a'udzu birabbi. Ba tasydid dihentak bacana. Rabbi. Bas ro. Tapi ro. Rabbi. Birabbi. Qul a'udzu birabbi. Rabbil falaq. Falaq. Nah, qaf dibaca qalqalah, ya, dipantul bacana.
Terus qaf oge huruf tebal, janten ditebalkeun qalqalahna. Laqu. Bi laqu. Binya alqu. Cobi. Alqu. Iqu. Uqu. Nah, saudara gitu ya. Din qaf dipantul bacana terus ditebalkeun. Alqu. Alqu. Jadi sanes alqa. Alqa tapi alqu. Alqu. Yani alqu. Iqu. Uqu. Alqu. Iqu. Uqu. Nah, artinya dan sepados dilatih ya, cara melatih qalqalah terus gitu. Alqu, iqu, uqu. Nah, jadi pamisita acana fathah, kasrah, dhamma sami bunyi qafna. Wihandi qul a'udzu bi rabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Min syarri. Jadi min sya hukum non bu. Nah, ikhfa nya ikhfa hakiki. Di pamaya nun sukun menghadapi huruf-huruf ikhfa, nunna jadi samar. Ya, nunna jadi samar. Terus pengucapan huruf ikhfa persiapan ke makhraj huruf setelahna. Ya, jadi berarti karena ikhfa ka huruf shin jantan persiapan ke huruf shin. Ya, shin mi jadi sanes ming jadi sanes eng bunyina ya, sanes eng. Tapi persiapan ke shin misya makhraj shin tengah lidah nempel ke langit-langit atas ya. Tengah lidahna nempel ke langit-langit seperti huruf jim. Cobi cara hayang terang makhraj disukunkan hurufna terus tambahan huruf satu acana. Contoh misalkan hayang terang makhraj jim nasukunkeun tambah hamzah tambah huruf satu acana misalkan a ya aj. Cobi aj tong ora dikolkolahkeun heula nya ditempelkeun heula aj tong ora dilepas tong aj. Nah, tadi dilepas ieu tempelkeun heula aj. Nah, didinya nya jadi tengah lidah jim berarti makhrajna di tengah lidah nempel ke langit-langit. Nah, shin oge sami ya. Shin terus huruf ya sami kaos jim makhrajna. Nah, jadi ketika ikhfa persiapan ke makhraj gitu ya. Cobi uyahani min syarri. Nah, terus ra tasydid pamikas roh langsung tipis ya, syarri. Setengah syarri. Syarr tapi syarri. Terus tasydid dihentak bacana. Syarr ya, dihentak sambil ngalir. Syarri. Min syarri ma khalaq. Ini lam tipis, la qaf tebal dipantul bacana laqu. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab.
wa min syarri ghasikin idza waqab idza waqab. Ba sami dibantul bacana dikol-kolahkeun ya. Terus pami ba mah huruf tipis ab ya, jadi bunyina be gitu nya. Upami qaf mah tadi laqu, pami ba mah ab. Nah itu nya. Jadi benten upami qaf mah tebal bacana khalaqu, upami ba mah waqab be gitu nya. Ba dal terus huruf nanti jib nya sami aj ad ab. Nah itu nya. Upami qaf sareng to tebal aku. Nah gitu nya. Nanti huruf qalqalah aya sabaraha Pak? Aya 5 nya. Kumpul dina kata qutbu jadin nya. Qaf to ba jim dal. Nah, jadi dina qaf sareng to tebal bacana aku gitu nya. Pami ba jim sareng dal tipis aj ad ab. Nah gitu nya. Jadi pami mandakan huruf dal sukun to sukun nya nu tadi qutbu jadin. Nah dipantulkeun bacana nya. Pantulkeun bacana. Ras uyandi wa min syarri ghasikin idza waqab. Nah, qaf yang terlalu makhraj qaf di pangkal lidahnya, pangkal lidah nempel ke langit-langit bagian belakang gitu ya. Ko itu kayak belakang ting ya, ko. Sanes qi tapi ki ya, jadi sanes qasiqin qasiqin pangkerting ada payunan di ko cabi sukunkeun qafna al cabi al ko al ki ghasikin. Nah sanes qain sanes qain. Nah masih aya nu baca qain. Nah terlalu belakang, terlalu bongkar ada kapayunan ko intinya ko ghasikin. Nah yani wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Nun tasdid ditahannya digunnahkeun rada lami gunnahna syarrin cabi. Nah, jadi pami mendakan huruf tasdid nun tasdidnya dikitu bacana syarrin. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Nah, dal qalqalahnya 'uqad. Nah,
tipisnya ad de intinya. Terus wa min syarri hasidin idza hasad. Idza hasad. Terus Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Madna yang panjang ting ya. Yang lahi. Bismillahi. Nah, itu terlalu panjang. Cekap 2 harokat. Nah, cara menentukan harokat pas nangge huruf ya. Di sahuruf saharokat. Pami 2 huruf, pami 2 harokat berarti 2 huruf. Contoh misalkan ada sahuruf, saharokat. 2 harokat kumaha? Ya. Nah, itu ya. Terus kita cekap Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terus ba'na tekeng dipanjangkan. Tekeng bis sanes bis ya, jadi langsung ba saharokat langsung kana sin bis ya, bis. Jadi sanes bismillah. Nah, sanes gitu. Tapi bismillahi bismillahi. Pami bi eta nambi huruf mungkena ya, jadi aya jadi mad mungkena. Jadi lepat mungkin ya. Sanes bis tapi bis langsung kana sin bis ya. Yani Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Emut lam sukun satu acana ya huruf tebal ditipiskan lam nanya qul. Jadi sanes qul. Ya qul biulutna tong teras monyong tong qul tapi qul. Qul ya. Qul huwallahu ahad. Nah, lafzul jalalah dibaca tafkhim atau nabi tarqiq. Tafkhimnya baca tafkhim. Kunaon alasana? Nah, satu acana ya fathah. Lalu pami satu acana fathah sareng dhammah lafzul jalalah dan dibaca tafkhim ditebalkan jadi Allah bunyinya nya Allah. Upami satu acana kasroh tarqiq tipisnya la lillah Allah ya. Oh yani qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahus samad. Shad tasydid. Lamna alif lam nun eta Bu. Alif lam syamsiyah ya, jadi aya pami cirina alif lam syamsiyah mah lamna atau huruf saatos alif lamna aya tasydid ya, jadi aya tanda aya tasydid. Terus aya tanda sukun dina lamna biasa nama ya. Allahus samad.
di sodna dihentak bacana husso. Terus napasna dialirkeun, suarana oge dialirkeun nya. Terus ditajamkeun suarana, ditebalkeun husso. Hus. Jadi husso. Husso. Allahus samad. Mad. Terus lam yalid wa lam yulad. Terus lam yalid wa lam yulad. Terus kada diperhatoskeun deui tong sampai dina saatos ngucapkeun qalqalah tong sampai aya jeda nya. Tong jiga saktah tong sapertos saktah ngucapkeunna teu kenging lam yalid wa lam yulad. Nah sadaya teu kenging kitu. Di langsung tos beres ngucapkeun qalqalah lanjut langsung ka huruf saatrasna lam yalid wa. Jadi teu kenging lam yalid wa lam. Nah teu kenging aya jeda nya. Langsung bacana lam yalid wa lam yulad. Tapi nah, gitu. Terus walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, di dia ya nun sukun mayunan lam. Nah, hukumna naon Bu? Idgham. Nah, idgham bi gunnah bila gunnah. Nah, bila gunnah dan paminna nun bertemu lam diidghamkeun. Naon nu diidghamkeun? Nah, idgham teh naon, Bu? Meleburnya atau memasukkan sesuatu kepada sesuatu gitu nya. Diidghamkeun nunna ya, nun sukuna dilebatkeun kana lam ya. Langsung kana lam ngucapkeunna nunna teu aya ya. Nunna teu aya langsung ngucapkeunna kana lam. Kul ya. Kul terus teu kenging digunahkeun ya. Pamila mah ya. Lam sareng ro ya. Pamimendakan sukun mayunan lam sareng ro. Nunna dimasukkeun langsung kana lamna atau napirona terus teu kenging digunahkeun. Nah eta idgham bila gunnah. Nah upami idgham bi gunnah tah aya gunnahan nya. Huruf-huruf idgham bi gunnah naon we? Ya, nun, mim, waw. Nah, jadi pami nun sukun atau tanwin menghadapi ya, nun, mim, waw diidghamkeun ya. Diidghamkeun ditambihan gunnah. Ta idgham bi gunnah. Nah, ieu mah kan idgham bila gunnah nya. Wa lam yakul lahu jadi yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ieu tanwin menghadapi hamzah idhar jadi jelas ya. Jadi pahami tanwin atau nun sukun menghadapi huruf-huruf idhar dibaca jelas, nunna dibaca jelas ya. An jelas. Kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah. Jika panjenengan mugia manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat acaan di kawitan mangga ka jamaah diisi heula sab anu masih kosongna. Mangga ka bapak-bapak.
Majeng. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya dengan segala kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita memujinya akan timbul rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia serta kenikmatannya yang telah Allah limpahkan kepada kita semua. Dengan rasa syukur itu kita akan menimbulkan rasa ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hadirnya kita di majelis ta'lim yang insyaallah barokah ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat serta orang-orang yang senantiasa beristiqomah di jalan yang telah beliau usahkan kepada kita semua. Dan insyaallah pada Ahad kali ini yang akan mengisi adalah Ustadz Dr. Dedeng Rasyidin. Akan tetapi sebelum kepada beliau ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Yang pertama, Mata Baitur Rahman Ahad pertama bulan Mei tahun 2021 atau Ahad ketiga di bulan Ramadan 1442 Hijriah, insyaallah bersama Al-Ustadz Dr. Nasruddin Syarif yang akan membahas buku Ar-Risalah jilid kedua. Yang kedua, undangan pengajian dalam program Gebiar Ramadan 1442 Hijriah PC Persis Padalarang bersama Otonom hari ini Ahad 25 April 2021 atau 13 Ramadan 1442 Hijriah jam 13.00 sampai selesai waktu Indonesia Barat. Tempat kantor bersama PC Persis Padalarang beserta Otonom bersama Al-Ustadz Dr. Latif Awaludin MA. Yang ketiga, Ma'had Baitur Rahman mengucapkan terima kasih teriring doa jazakumullah khairan katsira atas semua dukungan dari seluruh jamaah, terkhusus atas semua infak, sedekah serta wakafnya. Semoga semua dukungan jamaah sekalian menjadi sedekah jariah yang terus mengalir kebaikannya sampai hari akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'had Baitur Rahman senantiasa menanti semua dukungan dari seluruh jamaah. Mungkin sekian yang pengumuman yang dapat disampaikan. Untuk lebih mengefisienkan waktu, kepada Ustadz waktu dan tempat kami persilakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Kita sedang mengkaji metode pendidikan dalam keluarga. Beberapa jenis pendidikan sudah kita bahas. Pendidikan yang dilakukan Nabi yang pernah kita kaji pertama, at-tarbiyah
bil qudwah, yaitu pendidikan lewat suri tauladan. Kedua, at-tarbiyah bil adat, pendidikan lewat pembiasaan. Ketiga, at-tarbiyah bil mau'idhah, pendidikan lewat nasihat. Di sini pada makalah kita yang keempat, at-tarbiyah bil mulahadhah, at-tarbiyah bil mulahadhah, pendidikan dengan perhatian. Kemudian yang kelima, at-tarbiyah bil uqubah, pendidikan lewat hukuman. Ini yang sudah kita bahas, 5 jenis pendidikan Rasul di dalam pendidikan keluarga. Nah, kita akan mengkaji bagaimana pendidikan hukuman yang dilakukan oleh Rasulullah. Hukuman itu ada 2 jenis. Ada hukuman yang ditetapkan hukumannya, seperti orang berzina, ada hukuman. Hukumannya ialah dijilid dan diranjang. Kemudian orang yang menuduh orang baik berbuat zina, dia harus mendatangkan 4 saksi, dan jika dia tidak dapat mendatangkan 4 saksi, maka dia juga dihukum 80 kali jilid. Hukuman yang seperti ini namanya hudud. Jadi hudud itu hukuman yang ditetapkan jenisnya, jumlahnya. Sedangkan di dalam tarbiyah, di dalam pendidikan, tidak bisa diterapkan hukum hudud. Misalnya orang yang terlambat ditegur 10 kali, kemudian terapal 15 pukulan, tidak. Sangat fleksibel hukuman di dalam pendidikan. Itu namanya takjirat. Jadi takjirat itu hukuman juga, tapi muqtadal hal, sesuai dengan keadaan. Jenisnya tidak ditentukan, jumlahnya juga tidak ditentukan. Termasuk ibu dan bapak mendidik anak di dalam rumah, tidak ditentukan berapa kali anak mesti diciwit gitu, berapa kali anak mesti disintrek, tidak. Tergantung kondisi. Itu namanya takjirat. Jadi hukuman di dalam pendidikan keluarga yang diterapkan adalah takjirat, bukan hudud gitu. Nah, ada 3 arahan Islam dalam pendidikan hukuman dalam keluarga. Yang pertama,
Lakukan berkomunikasi pada anak dengan lembut, lin, dan kasih sayang, ramah. Jadi, ketika anak melakukan perbuatan salah, lalu kita berkomunikasi dengan baik, dengan lembut, tanpa ditunda, itu sudah hukuman. Sudah hukuman. Karenanya Rasulullah menjelaskan, alaika birrifqi, hendaklah kamu lembut di dalam mendidik. Wa iyyaka wal anfa wal fakhsha, dan hati-hati kamu bersikap kejam dan keji. Hati-hati kamu bersikap kejam dan keji terhadap anak. Jadi kewajiban kita sebagai orang tua terhadap anak adalah arifku, lembut, penuh dengan rasa kasih sayang. Yang mesti kita hindari adalah al-anfa wal fakhsha, keji dan kejam. Masih ada. Sampai sekarang sering kita dengar, kita tonton, ibu keji dan kejam terhadap anak. Bapak keji kejam terhadap anak. Budak leutik usia 3 tahun ditenggelan ku bapana anu jangkung badan, pasti we eleh budak. Sehingga anak tidak bisa apa-apa. Ini tidak Islami. Tidak Islami. Kemudian, fa innal muallim khairun minal mu'annif. Seorang pendidik yang mendidik pakai ilmu itu lebih baik daripada seorang yang keji dan kejam. Artinya, orang yang mendidik anak dengan keji dan kejam itu tidak pakai ilmu. Tidak pakai ilmu. Sebab dari sisi perbandingan antara orang tua dengan anak yang disiksa itu sudah tidak seimbang. Ya. Sudah tidak seimbang. Ibunya yang begitu kuat, anak-anak leutik keneh gitu digusur ke jalan lantaran hayang jajan wae. Ini sudah tidak seimbang, tidak berilmu. Dan jika dia melakukan perbuatan itu bukan mu'alim namanya, itu adalah mu'annif. Jadi mu'annif itu seorang bapak, seorang ibu yang tidak pakai ilmu dalam menerapkan pendidikan. Sebalik daripada mu'annif adalah mu'allim. Mu'allim yang mengajar pakai ilmu. Kedua, yang mesti juga diperhatikan ialah ketika kita melakukan hukuman, memperhatikan keadaan anak yang berbuat kesalahan. Jadi sebelum kita menghukum, perhatikan dulu anak itu. Tidak akan sama hukuman antara satu anak dengan anak yang lain, tidak akan sama. Dan tidak boleh disamakan gitu. Andai kata kita punya anak 3, 4, yang keempat-empatnya dilance kabeh, ini gak bisa sama hukumannya. Anak anu panggedena jeung anak pangbungsuna itu gak akan sama tentu. Tentu itu keadaan anaknya. Yang kedua, yang mesti diperhatikan pula, tidak sekedar anaknya, tapi kesalahan yang dilakukan oleh anak gitu. Kesalahannya adalah bapak.
Kalau kesalahannya fatal, di sana baru ada hukuman. Kalau kesalahannya tidak fatal, saya kira bukan hukuman masuknya, itu kepada jenis tarbiyah. Nah, bagian C, bertahap dalam memperbaiki kesalahan anak yang melakukan hukuman. Bertahap memperbaiki kesalahan anak dalam melakukan hukuman, mulai dari yang ringan sampai dengan yang paling tinggi. Bagaimana tahapannya? Nah, ini yang penting. Kalau yang tadi secara garis besar dalam melakukan pendidikan hukuman itu berkomunikasi dengan lembut. Kedua, perhatikan anak itu dan kesalahan itu. Dan yang ketiga adalah bertahap dalam memperbaikinya. 3 yang penting, bertahap. Tahapan pertama, Nabi di dalam melakukan pendidikan hukuman memperbaiki kesalahan dengan tahapan pertama, al-irsyad bitaujih, mendidik dengan mengarahkan. Pertama taujih. Jadi bertahapnya, pertama mengarahkan dengan bentuk taujih, diarahkan. Nanti kita bahas. Nomor 2, al-irsyad bil mulahadhah, mendidik, mengarahkan dengan komentar yang halus. Ini hukuman juga. 3, al-irsyad bil isyarah, mengarahkan, mendidik dengan isyarat. Nanti ada contoh-contohnya yang dilakukan Rasul. Nomor 4, al-irsyad bitaubih, mendidik, mengarahkan dengan teguran. Nomor 5, al-irsyad bil hijrah, mendidik, mengarahkan dengan ditinggalkan. Nomor 6, al-irsyad bidorob, mendidik, mengarahkan dengan memukul. Nah, jadi pendidikan hukuman dengan mukul mah nomor genep. Nah, ulah kakarak salah saeutik atul gitu, leungeun teh yang neunggul. Ternyata, memukul pun ada syaratnya, masih kena ayat. Itu pada bagian terakhir. Tuh. Pada bagian terakhir. A, B, C, D, E itu. Jadi masih ada syarat kapan memukul. Nah, sekarang kita awali bagaimana pendidikan hukuman yang dilakukan Nabi lewat mengarahkan dengan taujih, arahan. Ada seorang yang bernama Umar bin Abi Salmah.
dia makan beserta Nabi. Ketika dia makan, Umar bin Abi Salmah ini teu maca bismillah. Lalu tangannya berdansa di atas meja makan sehingga ngarongkong tuh. Jadi ambil ini. Nah itu salah. Maka Nabi langsung menghukum. Tapi hukumannya tidak langsung leungeunna diteungeul gitu. Tapi Nabi memberikan arahan seharusnya gimana kalau makan. Ya gulam samillah. Wahai anak, baca bismillah sebelum kamu makan. Wakul biyaminika, dan makanlah dengan tangan kananmu. Diarahkan, itu arahan. Wakul mimma yalika, dan makanlah yang dekat denganmu, teu meunang ngarongkong. Baca bismillah, makan dengan tangan kanan, dan makan yang dekat dengan kamu. Makanya ketika kita diundang hajatan, yang kita makan nu deukeut hareupeun urang. Kalau pais bibit aya di ditu gitu tuh. Hareupeun urang aya sambal, nah sambal we gitu. Teu meunang ngarongkong. Ngan nu diuk hareupeun pais bibit kudu ngarti nah gitu. Itu adab itu teh, adab. Ya kenapa? Karena kadang orang dalam makan tidak beradab. Orang Arab itu kan kalau makan dalam sohifah, piring besar, piring nage sagede nyiru, namanya sohifah. Piring sagede nyiru teh lain keresorangan. Yang makannya kan beberapa orang ngariung. Nah sehingga ambil ini, ambil ini. Karena itu ada menjilat. Nah ketika makan dalam satu piring yang besar, itu diberi adab oleh Nabi, jangan mengambil bagian yang jauh dari piring itu, yang dekat sini. Apalagi kita makannya berbeda dengan orang Arab. Kalau orang Arab makan itu sapiring untuk beberapa orang, tapi urang mah saurang beberapa piring. Aya piring nasi, aya piring sambal, aya piring lalap, gitu kan? Itu kan jibilah budaya. Urusan jibilahnya silakan bebas, tapi adabnya itu. Karena itulah adab di dalam makan yang diirsyad oleh Nabi terhadap Umar bin Abi Salmah adalah makan dengan tangan kanan dan makan yang dekat denganmu. Irsyad. Jadi tidak langsung dipukul. Kedua, al-irsyad bil mulahadhah. Mendidik, mengarahkan dengan komentar yang halus. Ada seorang anak namanya Abdullah bin Abbas. Rasulullah membawa air minum
Di samping Abdullah bin Abbas ada orang-orang tua yang duduk. Kemudian ini hukuman yang diberikan oleh Nabi. Tiba-tiba Abdullah bin Abbas ini meminta air duluan pada Nabi. Padahal dia anak kecil. Lalu oleh Nabi, di mulahadohnya diberi komentar, tapi rada tarik saeutik. Ata'dzanuli an u'tiyaha ulai? Apakah engkau izinkan aku, wahai Abdullah bin Abbas, bagaimana seorang Rasul yang kedudukannya tinggi berbicara kepada anak kecil anu menta cai ti heula, tapi Nabi mengeluarkan kata-kata dengan lembut, apakah engkau izinkan aku? Gitu kan? Padahal kabudak kata teh. Nah, mun urang mah beunang maneh mah belegu sia. Mangenta cai ti heulakeun kolot heula, tidak begitu. Nabi justru lembut lagi Nabi. Ata'dzanuli, apakah engkau izinkan aku an u'tiyaha ulai, aku berikan air ini kepada yang tua-tua dulu. Maklum budak. Akhirnya tidak. Saya tidak akan memberikan hak saya. Nah, walaupun demikian Nabi tidak mengikuti sifat salah anak itu. Maka Nabi memberikan air itu mendahulukan orang tua, gitu kan? Baru kepada Abdullah bin Abbas. Apa irsyad mulahadohnya? Irsyad mulahadohnya ialah ketika dia melakukan kesalahan, yaitu meminta air lebih dulu sebelum orang tua, maka Nabi menegur dengan kalimat ata'dzanuli an u'tiya haula'i. Itu marah juga sebenarnya. Marah juga. Karena pertanyaan itu sebenarnya bukan untuk meminta izin, tapi kenapa kamu meminta duluan padahal ada orang tua yang lebih layak diberi air lebih awal. Gitu. Nomor 3, al-irsyad bil isyarah. Hukuman juga, yaitu mengarahkan dengan isyarat. Mengarahkan dengan isyarat. Isyarat hukuman. Misalnya kalau di kelas Ustadz sedang membahas, menjelaskan, tiba-tiba aya murid di tukang ngobrol wae, itu guru berhenti. Lalu menunjuk, dia tidak ngomong, cuman si anak itu cengkat, lalu cicing, tungkul, nah itu sudah hukuman. Ternyata dia ditunjuk masih tetap ngobrol, baru pindah pada hukuman yang lebih keras. Dengan ditunjuk terus berapa kali, dia berhenti, sudah. Andai kata masih, baru bertahap pada tingkat berikutnya, anak itu keluar. Nah itu isyarah. Kayak budak diuk pangharupna, tapi diajar pang nundutanana gitu. Diisyarat dengan isyarat agar dia tetap memperhatikan pendidikan. Nah dulu ada seorang yang bernama Al-Fadl, berjalan dengan Nabi. Al-Fadl di depan, Nabi di belakang.
di jalan ada wanita cantik. Nah, ketika di jalan ada wanita cantik, si Al-Fadl ini mengkol kaditu beungeutna. Jadi nu kuduna mah lempeng jalan teh. Ieu mah kalau mengkol we ka katuhu, nah terus itu. Maka oleh Nabi diarahkan dengan isyarat cekel hulu Al-Fadl lempengkeun. Nah gitu. Kayak bisi kayak ibu yang si bapak balanja ke pasar gitu. Di pasar aya kuda cantik gitu. Maka Rasulullah SAW yusarrifu wajhal fadli. Maka Rasulullah mengarahkan wajahnya Al-Fadl supaya ulah mengkol gitu, bisi ditajong. Sabada dalam satu hadis Nabi, seorang laki-laki melihat seorang wanita. Si laki-laki itu takjub pada seorang wanita. Wanita juga ta'ajabah terhadap laki-laki itu. Terus silih tempo teu apal hareupeun tembok jeger sampai hidungnya berdarah. Ketika hidungnya berdarah, maka dia katakan, saya tidak akan menghilangkan darah ini sebelum datang pada Nabi. Lalu dia datang pada Nabi, diceritakan ceritanya, maka Rasulullah jelaskan, itulah adab atas kesalahanmu. Gitu. Nomor 4, al-irsyad bitaubih, mengarahkan dengan teguran. Taubih ini sering diartikan dimarahi, disek-sekan, dicarekan. Kalau tadi diberi isyarat, kalau isyarat itu tidak ada kata-kata apa, kalau ini diarahkan dengan keras. Mulai naik kan? Mulai. Pertama arahan, kedua komentar, itu kan akan naik. Komentar masih berubah belum berubah, isyarat, isyarat masih kene teu acan berubah, baru taubih, disek-sekan. Abu Dzar, dia mencaci seorang laki-laki yang hitam. Urang kan sok sering nguping jalma anu nyeksekan jalma hideung, dasar si hideung lestreng jiga areng gitu. Nah, yang dilakukan oleh Abu Dzar ini dia mengatakan ya Ibnas Suda. Kalau Ibnas Suda artinya anak turunan hideung. Jadi Abu Dzar ini mencaci orang hitam beserta ke atasnya itu. Ke atasnya nepikeun ka indungna. Tuh. Akina buyutna. Hei hideung, dasar turunan hideung maneh. Nah, gitu. Lamun dalam dina bahasa urang mah, ya Ibnas Suda, wahai anak hitam keturunan orang hitam. Ini didengar Nabi. Rasulullah SAW menegur dia. Ayyartahu bi ummihi, engkau telah mencaci ibunya.
Maksudnya, kalau kita mau mencaci orang, teu kudu sabondoroyot gitu kan ya. Kabeh digebud, dibawa. Tapi cukup dia saja. Hei, anak hitam, udah selesai. Entong dua kaluhur. Urang bakat ku ambak sok nyarita, hei koret, dasar turunan koret. Urus we ka ditu teh. Jadi indung bapana nu teu salah jadi ka bawah itu. Ayar tahu bi ummihi, engkau telah mencaci ibunya padahal ibunya tidak tahu apa-apa. Innaka mru'un fika jahiliyatun, sesungguhnya pada dirimu terdapat sifat jahiliyah. Jahiliyah itu bisa diartikan kalau dalam perilaku kekurang adaban, kurang sopan, buruk akhlak. Itu jahiliyah. Karenanya ada hadis yang berkaitan dengan saum Ramadan, fa in syabaka ahadun au jahula alaika, andai kata mencaci seseorang kepadamu sedangkan kamu saum, au jahula alaika, atau kurang sopan terhadapmu, maka katakanlah innimru'un shaimun, aku adalah orang yang sedang saum. Jadi jahula teh bermakna pula buruk akhlak. Makanya di sini bisa diartikan itu. Engkau telah mencaci ibunya, sesungguhnya engkau seseorang yang masih ada pada dirimu akhlak yang buruk. Karena orang-orang jahili juga dulu akhlaknya tidak baik. Ikhwanukum khawalukum, pembantumu itu hakikatnya saudara kamu sendiri. Karena pada umumnya orang hitam itu dulu adalah hamba sahaya. Sekalipun hamba sahaya, maka dia tetap hakikatnya saudara kamu sendiri. Inilah al-irsyad bitaubih. Kelima, hukuman bisa juga dilakukan andai kata ditaubih, dimarahi, disek-sekan, tidak ada perubahan apa-apa, maka bisa dilakukan dengan al-irsyad bil hijrah, diarahkan dengan ditinggalkan, dihijrahi, ditinggalkan. Jadi ditinggalkan itu tarbiyah, jenis hukuman. Seorang guru asup ke kelas mau mengajar anak ribut. Kata guru, kalian jangan ribut. Malum budak SD, abi mah teu ribut bu, padahal jadi ribut oge. Masuk lagi, kalian jangan ribut. Ribut deui. Kalian jangan ribut, ribut keneh. Ngajar mulai ribut keneh. Indit teh guru teh. Ka mana? Ka kantor ngaringkuk ke di kantor. Nah, itu hukuman. Karena anak sulit untuk ditertibkan. Nah, itu mungkin terasa oleh ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah berkeluarga puluhan tahun ya. Saeutik pagesek jeung pamajikan, akhirna
Pundung. Kamana? Si bapak pundungna ka dapur lantaran gampang dahar. Hijrah itu. Nah, ada dalilnya tidak tentang itu? Ada. Yang berkaitan dengan al-irsyad bil hijrah itu. Kalau kita lihat ke bawah dulu sebentar. Dalam surat An-Nisa ayat 34. Di bawah. Wallati takhafuna nusujahunna. Nah itu. Fa'iduhunna, beri nasihat. Wahjuruhunna fil madaji'i, tinggalkan dari tempat tidurnya. Nah ini ada. Ini tarbiyah bil hijrah namanya. Nah, dulu ada orang namanya Ibnu Mughaffal. Dia suka melakukan khodaf. Khodaf itu melempar batu dengan 2 jari ketika berburu. Itu tentu akan berbeda. Melempar batu dengan semua jari dipegang, dilemparkan, dengan memegang batu hanya dengan 2 jari lalu dilemparkan. Nah, maka diberitahu oleh Abi Sa'id, inna Rasulullah SAW naha anil khadab. Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang anil khadab, melempar buruan hanya dengan 2 jari tangan. Wa qala innaha la tusidu soidan, bahwa khadab itu tidak akan membunuh binatang buruan karena tidak keras. Ternyata Ibnu Mughaffal ini setelah diberitahu melakukan lagi berkali-kali. Maka Abi Sa'id berkata, dia memberikan arahan dengan hijrah, la ukallimuka abada. Sudah, kalau begitu mulai sekarang saya tidak akan ngomong lagi. Nah, kata saya tidak akan ngomong lagi ini adalah hijrah. Mana hijrah itu? Pindah dari ngomong kepada ngomong. Nah gitu. Itu namanya hijrah. Makanya lamun si bapak bulan puasa ngomong-ngomong, terhijrah gitu. Jika boseneun tuangan sahur gitu. Nu dipasak ku ibu-ibu eta kere akhirnya teu ngomong-ngomong. Mata ku si ibu ge dihijrahan deui. Geus moal poe ieu mah moal masak. Nah, jika hukuman dengan hijrah tidak mempan, baru yang dilakukan nomor 6, nah, yaitu ad-darab, dipukul. Al-irsyad bid-darab, mengarahkan dengan memukul. Jadi deungeul teh nomor kasabaraha? Nomor 6. Hampang naon ari jalma nusuk tunggal-tunggul teh? Hampang leungeun nya. Lain hampang biritnya. Hampang birit mah
Daekan. Ya. Apa dalilnya? Bahwa boleh mengarahkan dengan hukuman. Ini dalilnya. Muru auladakum bis salat. Suruhlah anak-anak kamu untuk melakukan salat wahum abna'us sab'is sinin, sedangkan mereka anak berusia 7 tahun. Ketika dia usia 7 tahun, suruhlah sholat, wadribuhum, dan pukullah mereka anak itu, wahum abna'u ashrin, ketika dia umur 10 tahun, setelah disuruh usia 7 tahun itu sholat, silahkan untuk dipukul. Jadi ada dalil yang menjelaskan, memberi petunjuk hukuman dengan dorob. Jadi boleh dalam Islam memukul. Nah, namun, gitu ya. Untuk menghukum, mentarbiyah seseorang dengan menghukum itu ada syaratnya. Di sini tuh 2, 3, 4, 5. Masih keneh menegas atul yang nenggel. Masih keneh aya syaratna itu. Kita ingat bagaimana seorang istri dipukul oleh seorang nabi, yaitu Nabi Ayub, ketika seorang istri itu tidak sabar. Ini tarbiyah. Model seorang suami menghukum istrinya karena tidak sabar dengan tarbiyah bidorob. Nah, ketika Nabi Ayub mendapatkan istrinya tidak sabar, maka Nabi Ayub mengatakan, saya akan pukul kamu jika nanti aku sembuh. Saya akan pukul 100 kali. Wah, 100 kali dipukul ke pemajikan bisa nambruk gitu aja. Nabi Ayub sembuh. Setelah sembuh, dia lupa akan janjinya itu. Sedangkan janji seorang nabi mesti dipenuhi. Kalau kita janji terhadap sesuatu yang akan memadorotkan orang lain, itu jangan dilakukan. Jangan dilakukan. Namun saya sembuh, rek neungeul pamajikan. Nah, ternyata kita sembuh, lalu kita tidak memukulnya. Itu memang harus begitu. Tapi kalau Nabi mesti melakukan. Nah, ketika dia lupa, ditegur malaikat bahwa engkau telah berjanji akan memukul istri ketika nanti apabila sembuh. Pukul 100 kali. Lalu diberi petunjuk oleh Allah cara memukulnya, yaitu cari rumput kecil 100 biji. Ya, rumput kecil kering 100 biji, digsan, lalu diikat. Setelah diikat, wadrib bihi, lalu pukulkan sekali. Nah, kenapa jadi 100? Apaan jumlah jukutna sabaraha? 100. Bergerak seluruhnya. Jadi selesai saja janjinya.
jadi janji terpenuhi, nyeri henteu. Nah, itu. Aman. Ya itu model gitu ya. Dalam Quran ada bagaimana seorang suami berjanji memukul istri tidak membuat menjadi cedera. Itu petunjuk Allah. Nah, apa yang mesti dilakukan tahapannya sebelum kita melakukan pendidikan hukuman? Bagian A, dilakukan murabbi, seorang pendidik, setelah mendahulukan semua cara pendidikan. Dari pendidikan yang hukuman saja, itu kan ada 6 tahapannya. Berarti kita harus mendahulukan dulu tahapan ke-1, taujih, tahapan kedua, mulahadoh, tahapan ketiga, isyarah, tahapan keempat, taubih, tahapan kelima, hijrah, setelah hijrah baru dorong, gitu. Jadi tahapan. Nah, dari mana adanya petunjuk bahwa pendidikan hukuman itu ada tahapan? Ini dari An-Nisa ayat 34. Wallati takhafuna nusujahunna, dan wanita-wanita yang kamu takut mereka itu wanita nusyuj. Apa wanita nusyuj? Wanita nusyuj itu adalah 2 cirinya. Pertama, maksiatu zauj, wanita yang maksiat pada istrinya. Itu maksiatu zauj. Wanita yang maksiat terhadap suaminya. Bagaimana wanita yang maksiat pada suaminya? Wanita yang maksiat pada suaminya itu ialah dia punya suami tapi resep ngalayanan lalaki batur. Dia sudah punya suami tapi sok resep melayani laki-laki lain. Sok kucap kicep sisi jalan. Yang ngeheotan deh gitu. Memancing orang liwat. Yang kedua, wanita nusyuj itu taraffu'u alaihi. Taraffu'. Kalau taraffu' itu ialah dia memandang lebih tinggi dari suaminya, sehingga suami itu di bawah telunjuknya. Jadi selalu disuruh, tuh budak asuh begitu, tuh piring kumah, tuh buruan sapuan, kuring rek main bola gitu. Itu tarofu. Jadi dia maksiat ditambah dia sendiri punya rasa lebih tinggi dari suami. Nah, istri yang seperti itu harus dihukum. Harus dihukum, tapi bertahap. Fa'iduhunna, beri nasihatlah dia. Mau'idah bahwa itu adalah tidak baik. Ternyata diberi mau'idah adalah tidak juga berubah. Wahjuruhunna fil madaji'i, tinggalkeun di tempat sarekna. Keun titah sarek sorangan, tong di baturan. Nalika teu di baturan leuwih atoheun gitu. Leuwih bebas gitu. Nah, maka wadribuhunna, pukullah dia itu.
ghairu mudhar, dalam keterangan lain memukul yang tidak membuat madorot. Ya, seperti Nabi Ayub itu ya, memukul istrinya. Nomor 2. Jadi tahapannya ada. Tidak langsung kepada memukul, tapi diawali dengan mauidhah, dilanjutkan dengan dihijrah, baru yang terakhir wadribuhunna, dengan memukul. Jadi salah kalau seorang bapak mendidik anak langsung nenggel, itu salah. Tahapannya banyak. Nomor B, boleh seorang ibu dan seorang bapak memukul anak, tapi syaratnya jangan memukul ketika marah. Marah. Jangan memukul ketika marah, memuncak. Jadi bagaimana kita memukul tapi di dia tuh ambek? Nah, sebab nanti kalau di sini emosi, ini tidak terkontrol nanti, tidak terkontrol. Kalau benda bisa pecah, tuh. Kalau anak mungkin bisa cedera. Kalau istri juga kalau dipukul oleh suami, ay istri naletik, ari suami nasa gede gajah, bisa ngapung. Nah, kalau tidak terkontrol itu bisa bahaya. Makanya Rasul mengatakan, la taghdab, jangan kamu marah. Lalu ketika marah disalurkan dengan memukul. Kalau begitu, kapan memukulnya? Nanti kalau marahnya sudah reda. Geus teu ambek, kakarak teangan mana nu hayang neungeul teh. Gitu. Jadi turun reda dulu. Itu maknanya Rasul melarang seseorang mendidik lewat memukul. Memukul itu pusatnya, penyebabnya adalah emosi. Supaya tidak memukul, maka redakan dulu emosinya, nanti memukulnya pun juga tidak. Berikutnya, nomor 3. Jangan memukul bagian kepala. La tadrib al-wajha. Hadis riwayat Abu Dawud. Jangan memukul bagian kepala. Kenapa? Karena bagian kepala ini akan membuat doror. Di sini otak. Bisa jadi kalau otak nanti dipukul, jadi gegar otak. Orang menjadi terganggu pikirannya. Tidak boleh juga memukul bagian dada sini. Karena di sini ada jantung. Lamun dipukul nanti jantung bisa terganggu. Jangan memukul bagian perut ke bawah. Karena di sana ada pencernaan. Kalau pencernaan juga bisa terganggu. Jangan memukul di bawah perut. Lebih-lebih bagi wanita. Di sana ada rahim. Jangan memukul bagian lutut. Oh, tuur ya tah. Karena di sana
bagian penyanggah badan berdiri. Jangan mukul bagian alas kaki. Karena di sana tempat berjalan. Mana tenggelen. Dalilnya apa? Dalilnya la doror. Jangan memadatkan diri wala diror, dan tidak boleh memadaratkan orang lain. Jadi bagian-bagian itu akan membuat orang menjadi madarat karena pukulan. Ayat seperti dilakukan oleh Nabi Ayub, memukul istri itu bagian betis. Nah, di dia bagian betis. Jadi lamun orang sok nyepret bagian naon tah? Dihandapnya. Nah, itu. Dan bagian dampal suku. Bapak hayang nenggel, angkat sampean hidup. Bageula mah ieu nya anu dicepret teh. Keur SD cepret geuning ku jidar ku naon kitu urang teh keur sakola. Nah, boleh juga memukul, tapi tidak boleh membuat anak menjadi madarat. Nomor D, tidak boleh memukul di bawah usia 10 tahun. Nah, iya. Jadi unggadu putra tah usia ti 10 tahun ka dieu mah teu kenging diteungeul. Sakumaha budak rewelna, sakumaha budak ceurikna, sakumaha budak ogona, wayahna ti 10 ka dieu mah tong diteungeul sanajan ogo, sanajan rewel, da urang ge baheula rewel. Itu. Jadi wayahna tong diteungeul. Bila mana anak itu dipukul, usia itu sangat tanggap otaknya. Dia begitu dipukul oleh orang tuanya, langsung direkam oleh otaknya, dan dia akan ingat sekalipun dia sudah dewasa. Tuh. Sudah dewasa, makanya lamun salaki jeung pamajikan pasea ulah hareupeun budak nu usiana di bawah 10 tahun ka di rekamannya. Mun rek pasea salaki jeung pamajikan meunang hareupeun budak nu usiana 80 tahun. Tah eta mah pohoan eta. Mal ingat tuh gitu. Nah. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyrin. Ini dalilnya. Pukulah mereka di saat mereka usia 10 tahun. Kan masih ada dalam kehidupan kita ibu, bapak, budak leutik ya, akarak TK kadang-kadang itu sudah dipukul, diciwit, dirupa-rupa, itu tidak islami. Kemudian nomor C-nya, nomor E-nya, tidak memukul lewat batas mendidik. Bagaimana antara memukul mendidik dengan tidak mendidik? Kalau memukul mendidik, mendidik itu mengarah pada perubahan. Andai kata sudah berubah menjadi baik, ya sudah selesai. Andai kata misalnya sudah berubah menjadi baik, tapi orang teh negreg, nah gitu, dina hate teh malah dendam, terus wae neungeul, ini bukan tarbiyah namanya. Itu sudah melampaui batas tarbiyah. Karena tarbiyah itu
adalah perubahan dari sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Nah, inilah tahapan memukul. Jadi sekali lagi, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di dalam pendidikan hukuman yang diterapkan oleh Nabi adalah takjirat, bukan hudud, dengan mengedepankan berkomunikasi dengan anak dengan baik, memperhatikan anak dan kesalahan, lalu memberikan arahan dengan tahapan. Tahapannya taujih, lalu mulahadah, kemudian isyarat, taubih, setelah taubih hijrah, setelah hijrah baru dorob. Dalam dorob pun ada tahapan, lakukan seluruhnya baru dorob. Kedua, jangan dorob di saat memuncak. Ketiga, tidak boleh dorob pada bagian-bagian yang membuat menjadi madorot. Keempat, tidak boleh dorob di bawah usia 10 tahun. Dan yang kelima, dorobnya harus dorob tarbiyah, bukan dorob emosi. Ya, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada hari ini, apa yang dilakukan oleh Rasulullah dapat diaplikasikan dalam pendidikan keluarga di lingkungan kita. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz yang telah menyampaikan ilmunya, semoga bermanfaat khususnya kepada Ustaz dan umumnya bagi kita semua. Mungkin untuk kajian pada kesempatan kali ini dicukupkan sekian. Semoga kita senantiasa diistiqomahkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita semua. Dan salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tutup saja dengan doa, Rabbana afriyana sabra wa tawaffana muslimin, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.